Majelis Pustaka Inform Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan jadi sebetulnya termasuklah khusyuk itu sendiri mengikuti sunnah, sesuai dengan sunnah bacaan-bacaan kita. Dan kebanyakan orang memang tidak boleh gak sembarang menampakkan kehusyuan juga. Sebetulnya menampakkan kehusyuan itu sebetulnya menghindarkan kita dari biata ikhlas gitu, Pak. Sampai ke atas tangan. Sementara takbiratul ihram itu kan cuma dua. Takbiratul ihram. Satu, lurus pundak, ya kan? Lurus pundak, tapi tidak harus kita jeleng-jeleng tangan kita nih. Kira-kira ya, bagaimana kalau pundak tinggi sebelah? Ya kan, tinggi sebelah. Kemudian yang kedua di bawah telinga. Ini bawah telinga. Itu dua. Takbiratul ihram. Lurus pundak, bawah telinga. Tidak harus main-main bawah telinga kita nih. Mastikan aja aja. Ada yang sampai ke atas tuh. Ya kan? Entah mungkin dia kecapean ke, ya kan? Jadi khusyuk itu sendiri termasuk di dalamnya sesuai dengan sunnah. Disebutkan tadi di sini bahwa khaifuna, sementara Ali bin Abi Thalib mendefinisikan al-khusyuk bermakna khusyu'ul qalbi. Nah, makanya para ulama menjelaskan bahwa khusyuk itu ada dua jenis. Pertama lahiriah, kemudian yang batin, hati. Sehingga Imam Ibnul Qayyim menyimpulkan seseorang tak mungkin khusyuk secara lahiriah kalau dia tak khusyuk secara batin. Apakah membatalkan sholat? Tidak. Ya, cuman bersilang pendapat antara wajib dan sunnah. Kalau memang wajib khusyuk, berarti yang tak khusyuk batal sholatnya. Ya kan? Batal sholatnya. Jadi hati ini harus benar-benar mendengarkan imam, kita dengarkan imam, kita ikuti imam, apa yang dibaca imam, kita pahami, tak mikirkan sana sini. Pedagang mikirkan dagangannya, guru memikirkan kelasnya, dosen memikirkan mahasiswanya, tukang mikirkan pekerjaannya. Cukup tak semen besok ini ya? Mak jualan gitu lah. Udah belum saya itu tadi itu ya? Apalagi misalkan pas sholat tuh ngidupkan kompor dulu, ngidupkan kompor meskipun dikecilkannya. Jadi memang menghilangkan sama sekali pikiran dalam sholat, menghilangkan sama sekali itu mustahil. Mustahil. Makanya kata para ulama masih dalam kategori khusyuk ketika kita memikirkan hal-hal yang bernuansa akhirat. Misalkan memikirkan dosa-dosa kita. Tapi memang biasanya setan tuh ganggu di waktu sholat. Sampai-sampai karena bahasa setan tuh uzkur, ingat ini, uzkur haza, ingat ini, sampai barang kita yang hilang tuh biasa ketemu dalam sholat. Hilang tuh barang, tapi dalam sholat ini mikirkan ketemu. Lalu disebutlah
ini hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Barang saya ketemu di sini, itu bukan, itu dari setan sebetulnya. Setan ngasih tahu sebetulnya. Nah, karena setan tuh berusaha keras, gimana cara kita ini tak khusyuk dalam sholat. Itu hati kita. Nah, gimana caranya fokus. Lahiriah, yang kedua ini lahiriah ini badan, banyak bergerak, bergerak sana, bergerak sini, enggaruk sana, enggaruk sini. Matanya, nah makanya di ayat ini, di tafsir ini disebutkan karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una absarahum ila samai fi sholati falamma nazalat hazil ayat. Dahulu sahabat Nabi itu, sahabat-sahabat Nabi yarfa'una absarahum, mata mereka itu selalu nengok ke langit, nengok ke atas. Tapi kemudian setelah ayat ini turun, mereka tahu bahwa kalau sholat tuh tak nengok ke langit, tengok ke tempat sujud. Tempat sujud siapa? Tempat sujud kita ke tempat sujud orang? Ini tak dijelaskan para ulama. Saya belum menemukan di nengok tempat sujud kita atau tempat sujud orang. Tempat sujud orang itu bisa di depan, makanya boleh nengok ke depan. Ada dua, boleh nengok ke depan, boleh nengok ke tempat sujud kita. Yang tak boleh itu lirik-lirik, tengok cincin orang, tengok gelang orang. Tangan bapak ini nih guru berkapuk tangannya, guru padahal. Begitu berdiri begitu gak nampak semua biku orang tuh. Kena yang berbiku gitu gak, mentang-mentang pas di masjid sengaja ditekan-tekan kan ya, dok kakinya tuh ke masjid. Jadi itu khusyuk lahiriah, tak boleh banyak gerak, kecuali gerakan-gerakan syar'i dalam sholat. Misal ini bapak ini kan DKM ya, DKM sholat, bagusnya bapak sholat di dekat-dekat mic, karena mic itu suka nying kita bunyi kan. Itu DKM tuh harus paham yang gitu-gitu tuh, dan harus paham fikih sholat orang-orang DKM itu. Kenapa? Bisa bikin jamaah tak tenang. Begitu imam sholat Jumat atau imam sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, itu kan penting menghadirkan banyak jamaah yang jarang-jarang ke masjid. Nah itu harus paham. Pahamnya gimana? Kalau bunyi ini mic bunyi yang berdengung tuh, DKM harus paham. Itu tengah berdiri, maju 2 langkah atau 3 langkah, ya kan? Mati kan? Atau dikecilkan? Boleh? Izin Pak Imam ya, kecilkanlah sedikit. Jadi harus paham orang-orang DKM kita ini, pengurus-pengurus masjid kita, tentang fikih sholat. Apa namanya, kilometernya jatuh, itu udah harus saya kasih tahu tuh. Memang ini sering terjadi kalau sholat Id, jatuh tuh kilometer. DKM ingatkan orang yang sholat di bawah kilometer tuh, begitu jatuh dia maju, hidupkan ya apa? Tak membatalkan sholat, tak membatalkan sholat. Jadi belum lagi hal-hal lain. Tengah sholat misalkan sampai ke serambi masjid, ada ular misalkan, ada ular. Bagaimana bunuh ular tengah sholat? Tidak apa-apa, kalau berani tengah sholat bunuh ular lidi yang kecil tuh. Kalau ular hitam sih bubar semua.
diinjak, ya diinjak tengah sholat, tak harus membatalkan sholat, tak jadi masalah. Kalau ular lidi, kalau hitam tak sana macam-macam, itu bahaya. Jadi ini tentang lahiriah, harus dikonekkan betul hati kita dengan Allah. Ayat yang kita baca mulai dari Al-Fatihah, karena setiap rakaat itu pasti baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah salat kalau dalam rakaat itu kita tak baca Al-Fatihah. Nah, gimana caranya kita komunikasi langsung dengan Allah? Dalam hadis disebutkan kan begitu. Kalau kita sholat itu komunikasi langsung dengan Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani rabbi, kata Allah, hambaku memujiku, ar-rahmanirrahim, majjadani abdi, hambaku menyanjungku, maliki yaumiddin, hamidani wa majjadani abdi, hambaku memujiku dan menyanjungku. Kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada dua bagian, satu untukku dan satu untuk hambaku. Untuk hambaku apa-apa yang mereka pinta. Jadi ada komunikasi dialog di dalam surah Al-Fatihah itu antara hamba dengan Allah. Jadi gitu Ibu ya, kalau dengarkan, karena agak selisih, ada banyak perbedaan, 4 sampai 5 perbedaan antara sholat laki-laki sama sholatnya perempuan. Yang paling jelas tuh kalau laki-laki kita sujud buka, ini buka agak maju sedikit. Kalau perempuan sebisa mungkin gimana caranya diminimalisir. Tahu ya diminimalisir? Ibu-ibu lah yang paham, biar tak ada tumpah benang gitu. Jangan terlalu ke depan, ditempel. Kemudian yang nampak lagi itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau imam khilaf, salah, misalkan salah gerakan, kalau yang kita laki-laki pakai subhanallah, ya kan, tasbih subhanallah. Kalau perempuan pakai tepuk tangan, bukan tepuk tangan sembarang ya. Itu tepuk tangan namanya, lain dengan menepuk tangan. Mengingatkan, bukan ngasih tahu, beda ya. Ngasih tahu imam, ini juga kaitannya dengan khusyuk nih. Yang makmum lain kalau imam itu salah, yang lain bisa tak khusyuk. Satu masjid, gara-gara imam salah. Ini bilang subhanallah, ini bilang subhanallah. Belum lagi kalau ayatnya salah. Yang tak tahu ya, tak hafal pun nyawut. Semua nyawut. Jadi imam ini bingung. Ujung-ujungnya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, kata dia kan. Itu surah alternatif tuh. Surah alternatif. Jadi menepuk tangan kanan menepuk punggung kiri. Bukan tepuk tangan, ya, tapi menepuk tangan, tepuk pramuka. Kemudian perbedaan lagi antara laki-laki dan perempuan sholat, bacaannya kalau memang laki-laki ya dijaharkan, maghrib, isya, subuh. Kalau perempuan tengok-tengok. Kalau memang ada yang bukan mahramnya di sekitarnya, dianjurkan untuk dipelankan. Dan seterusnya banyak perbedaan.
Paham Ibu ya, Bapak ya, tentang khosyi'un tadi, allazina hum fi sholatihim khosyi'un. Ini kalau kita kaji secara mendalam lagi dari kata per kata ini luar biasa. Kalimat allazina misalkan ini kan isim mausul, kata sambung yang tanpa batas, ini apa namanya, berpeluang untuk siapapun berpeluang untuk mendapatkan kemenangan ini dengan sholat, siapapun dia, mau laki-laki, mau perempuan, tanpa batas, mau kaya, mau sedang, ya, mau tua, mau muda, semuanya berpeluang untuk mendapatkannya, karena katanya pakai allazina. Itu yang kedua, ayat kedua. Ayat ketiga, wallazina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang lagwun, artinya berpaling dari hal-hal yang tak berguna. Ini selaras dengan apa yang ada di Al-Arba'in An-Nawawiyah, punya Imam An-Nawawi, kalau tak salah pada hadis nomor 12, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tak berguna baginya. Lagwu ini, lagu salah satunya. Lagwun itu hal-hal yang tak berguna. Di sini bahasa yang digunakan ai anil batil wa huwa yashtamilu syirku kama qalahu ba'dhum wal ma'asi. Min wa ma la faidata fihi min al aqwali wal af'ali. Ma la faidata fihi, apa-apa yang tak ada manfaatnya, itu semua disebut dengan lagwun. Lagu itu sendiri bagian dari lagwun. Lagu, suka nak bernyanyi macam-macam lagu, hafal semua. Saya sih alhamdulillah tak ada yang saya hafal lagu itu. Alhamdulillah. Kalaupun ada sikit-sikit lagu-lagu Roma, itu pun sepotong-sepotong. Iya serius, jujur saya tak hafal lagu dari kecil. Kalau Ustadz Hermanto mungkin banyak hafal. Lagu-lagu Roma, sebujur bangkai ya. Itu sih, itu jujur sikit-sikit tahu saya. Karena suka dengar itu, ada hikmah di dalamnya. Kalau yang lain-lain saya tak tahu, saya nama-nama artisnya saya tak tahu. Sampai istri saya pernah berkalut, ada nama artis masyhur, saya tak tahu, ketawa kan ya. Karena memang tak terbiasa dari kecil. Jadi lagwun, i'rad ini mu'ridun. I'rad berpaling, melepaskan diri, menjauhkan dari hal-hal yang tak ada manfaatnya sama sekali. Mala faidata fihi. Untuk dunia tak ada manfaatnya, apalagi untuk akhirat. Dan di dalamnya termasuklah hal-hal yang kesyirikan. Hal-hal sederhananya banyak. Tidak perlu kita contohkan lah, semua kita bisa paham bahwa hal-hal yang tak ada gunanya. Kalau hari ini, kalau dulu emak-emak tuh sering difitnah, suka gosip. Tapi karena dengan teknologi canggih media sosial, ya, semua udah pegang HP. Tak ada lagi gosip-gosip, berkurang gosip, alhamdulillah dengan adanya HP. Gosipnya di HP dia. Kecoa lewat aja fotonya jadikan status. Ya kan? Lanjut. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Di sini disebutkan al-aktsarun 'alal murad bizakah huna zakatul amwal.
ma'a anna hadhihi al-ayah makkiyah wa innama faradat az-zakah bil Madinah fi sanah istain min al-hijrah. Jadi ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa wallazina hum liz-zakati fa'ilun. Di sini disebutkan bahwa zakat amwal apa namanya, ada dua pemaknaan. Bisa jadi di sini zakat mal, saya baca lanjutannya biar paham. Wa zahir anna allati faradat bil Madinah, tadi kan di Mekah tahun kedua Hijriah. Innama hiya zatul nasab wal maqadir khassah. Wa illa fa zahir anna aslu zakah kana wajiban di Makkah. Zakat itu kan sebetulnya disyariatkan di Madinah, ya kan? Tahun kedua Hijrah, ya kan? Betul tak nih? Salah, betul kan? Tahun kedua kan? Ini ahli zakat nih. Tahun kedua. Sementara ayat surah Al-Mu'minun ini surah Makkiyah, ya kan? Ciri khas surah Makkiyah itu bicara tentang ketauhidan, tentang keimanan, tentang kerasulan. Tapi kalau ciri Madaniyah dia banyak bicara tentang syariat. Jadi para ulama bersilang pendapat tentang zakah yang dimaksud di sini. Apakah dia masuk ke zakah itu penyucian hati? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka dalam surah Al-A'la. Jadi telah beruntunglah mereka yang mensucikan hatinya. Dan merugilah orang-orang yang mengotorinya ataupun dengan zakat mal. Wallahu a'lam. Yang jelas dua-duanya dimuat oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Apakah maksudnya itu zakat mal? Kalau memang untuk mendapatkan Jannatul Firdaus itu harus rajin zakat mal, juga dimuatnya. Apakah untuk mendapatkan Jannatul Firdaus itu harus dengan mensucikan jiwa? Insya Allah juga masuk di dalamnya. Nah, kaitannya dengan zakatul amwal itu zakat mal, ya. Mal itu mufrad, jamaknya amwalun. Zakatul amwal, zakat harta. Hari ini orang-orang tuh zakat fitrah ataupun zakat mal tuh kalau dia ingat, kalau dia ingat, seringnya lupa. Padahal orientasi dalam Islam sesungguhnya bagaimana caranya kita punya harta, bagaimana caranya kita bisa kaya dan kita bisa berzakat. Itu sebetulnya. Atau kalau begitu tuh keren tuh, cantik tuh. Dia kaya, berusaha mengumpulkan harta biar dia bisa berinfak. Ini udah banyak harta, pura-pura lupa pula dengan zakat malnya. Bagaimana zakat malnya? Ini ahli zakat yang tahu. Ya, punya duit di bank misalkan. Sekarang kalau tidak salah berapa, Pak Haji? Kurang lebih 86. Nah, kalau punya tabungan di bank 1 tahun tak bergerak, ya, 86 juta kurang lebih 86 gram emas. Banyak benar pula. 86 gram emas. Kalau duit berapa? Berapa kira-kira?
Yang antam. Yang nggak murni tentu sekitar 80% dari harga antam itu. Kalau emas perhiasan di bawah harga murni. Nah, cuma saya tak tahu tadi 80 gram itu apakah yang emas murninya atau emas perhiasan, sebab kadar emas perhiasan di bawah daripada Mas antam. Ya. Yang terpenting di sini yang perlu saya sampaikan, nanti kalkulasi hitung-hitungannya bisa ditanya ke ahlinya lebih detail. Yang perlu saya sampaikan di sini, gimana caranya kita banyak kebun, ya, kita banyak duit, kita pura-pura lupa, pura-pura tahu, tak tahu tuh, pura-pura tak tahu. Oke lah, bapak ibu boleh pelit dengan sesama, boleh. Tapi ini hak perintah agama. Ini zakat mal. Boleh, tak apa-apa pelit sama tetangga, itu dia lah. Biar dia, mungkin karena karakter dia kan. Tapi kalau ini udah aturan agama, zakat mal. Hitung semua, diduitkan semua. Kebun bapak di Punggo itu berapa? Kebun ibu di kampung itu berapa? Emas ibu udah berapa tuku? Emas batang berapa? Nah, gaji suami berapa? Dan seterusnya. Itu hak yang harus kewajiban yang harus dikeluarkan, ya. Gimana cara ngitungnya nanti? Ngitungnya tuh gampang, yang penting bawa ya duitnya. Gampang ngitungnya tuh. Bawa duitnya, datang ke konsultasi ke lazismu. Saya ini punya emas di rumah ini sekian batang. Tabungan saya di bank sekian ratus juta. Aset suami saya kebunnya sekian hektar, nominalnya kurang lebih misalkan 1,5 M. Tolong Pak Haji hitungkan saya, hitungkan saya, hitungkan saya. Suami saya punya ladang pertanian, punya perkebunan, punya tambak di mana? Telopak Kedai sana. Punya usaha. Suami saya banyak warisan, suka jual beli tanah. Itu kena mas itu. Habis berjual tanah. Bukan komisi. Komisi itu untuk perantaranya. Komisi ke kawan dia dikasih. Zakat mal tak keluar. Itu parah, itu parah. Berani ngasih 10 juta ke perantara. Berani ngasih 5 juta ke perantara. Tapi zakat mal tak keluar. Itu tak can. Jadi zakat malnya dulu berapa, ada sedikit lebih, kasihlah tuh perantaranya. Bukan 2,5% perantara, nyaman liur ya, ya kan? Kasih 2 juta, 3 juta cukup dah. Dia cuma modal HP. Ya, zakat malnya yang penting. Ya bapak ibunya saya ingatkan. Ini jangan sampai kita tua-tua. Udah tua, mohon maaf, kita masih belum pernah namanya mengeluarkan zakat mal. Kalau bingung-bingung datang ya ke lazismu, dia lebih paham. Karena yang dibaca tiap hari itu tentang zakat. Itu terus dibacanya. Tolong Bu Haji, hitungkan saya. Tolong nih, hitungkan saya. Gitu. Jelaskan semua, tulis harta kita, tulis aset kita. Sehingga apa namanya? Kita berpeluang untuk mendapatkan Jannatul Firdaus. Jangan sampai yang lain-lain ini kita kerjakan. Sholat kita kerjakan. Dan yang lain-lain ini syarat untuk mendapatkan Jannatul Firdaus, kita terhutang. Kita terkatung-katung tak bisa masuk Jannatul Firdaus gara-gara cuma satu nih. Gara-gara kita tak pernah mengeluarkan zakat mal seumur hidup. Yang kita keluarkan hanya zakat fitrah tiap tahun. Setahun sekali. Itu pun mikir-mikir. Yang dimakannya beras kampung, yang dizakatkannya beras dagang harga 12.000, yang dimakannya 15.000. Padahal zakat itu apa yang kita makan, itulah yang kita keluarkan. Bukan apa yang kita makan cari yang murah di pasar baru kita zakatkan, bukan. Ya, ini sekedar mengingatkan. Mudah-mudahan bisa kita optimalkan nanti sehingga kemudian sampai tak ada orang lagi yang siap menerima zakat.
Kemudian selanjutnya, wallazina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Kenapa ada hukum haram? Haram itu kan hurmah. Makanya orang-orang yang melanggar yang haram-haram, hurmahnya itu, kehormatannya itu hilang. Orang yang berzina, selingkuh, hurmahnya hilang. Orang yang berjudi, hurmahnya hilang. Orang yang minum khamar haram, hurmahnya hilang. Tak dipandang orang. Orang yang korupsi, curi duit, korupsi sebetulnya terlalu cantik namanya, terlalu bagus. Korupsi, koruptor, si nama apa ke gitu ya, penjahat ke, tuyul ke. Jadi wallazina hum li furujihim hafizun, ini juga termasuk yang bakal mendapatkan jannatul firdaus kata Allah. Bagaimana orang yang menjaga kemaluannya? Ini hafiz di sini ya, isim fa'il lagi, bukan yuhafizun, tapi hafizun. Itu harus kita bedakan ya. Kalau dia pakai isim sama dengan al-mu'min tadi, qad aflahal mu'minun. Kalau dia pakai isim fa'ilnya, subjeknya, bukan pakai kata kerja, itu menunjukkan ke konsistensi. Udah jadi gitu wah. Jadi bukan semua orang beriman, tapi orang beriman yang udah konsisten. Bisa beda kan? Banyak orang beriman tuh banyak, tapi berimannya yang konsisten. Baru diuji sedikit goyang imannya, itu tak beriman secara konsisten. Itu baru yu'minun dia. Bahasanya yu'minun, baru beriman. Kalau mu'minun itu mukmin itu dia apapun dia pokoknya tak bisa tahu. Ini urusan iman, tak bisa. Gitu. Sama dengan ini. Walladzina hum li furujihim hafizun. Kita lihat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun. Ini maknanya walladzina qad hafazu furujahum minal haram fala yaq'una fi ma nahahumullahu anhu min zina wal liwat, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi satu di antara maksudnya itu menghindari perbuatan-perbuatan zina. Wala taqrabuz zina, bahasa yang digunakan wala taf'alu, bukan wala taf'alu tapi wala taqrabu. Tak boleh dekat-dekat dengan zina itu. Maksudnya yang mengantarkan kepada zina itu pun harus dihindari. Makanya menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga hati, semuanya dijaga agar terhindar dari perbuatan zina. Liwat nih apa bahasa Arab sebetulnya liwat? Homoseksual ya. Homoseksual. Bapak Ibu, ini kalau secara harfiah illa ala azwajihim, illa ini kecuali kepada istri-istri mereka. Artinya selain istri tak boleh. Selain istri tak boleh. Paham ya? Maksudnya gini. Kan ada orang sekarang beranggapan menggunakan pendapat sebagian bahwa masturbasi, onani boleh katanya. Padahal sesungguhnya itu haram. Onani, masturbasi. Karena bahasa yang digunakan oleh Rasulullah itu, ya masyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya kan? Jika engkau mempunyai kemampuan, maka nikahlah.
Tapi kalau tak mampu, apa bahasanya? Fa'alaikum. Suruh puasa kan? Bukan bahasanya kalau tak mampu tuh onani. Bukan tak mampu tuh masturbasi enggak, tapi nikah. Kalau tak mampu nikah. Kalau tak mampu puasa. Karena puasa itu dapat menjaga. Nah, ini sebagai alasan. Dan yang menarik lagi sebetulnya bapak-bapak ya, bukan ibu-ibu, illa ala azwajihim, ini jamak, pakai jamak, azwaj, bukan zaujah. Zaujah itu satu istri. Kalau azwaj itu banyak istri, artinya memang boleh poligami, banyak istri. Ibu-ibu boleh poligami ya. Poligami, bapak ibu, ibu-ibu masih ada yang tak setuju dengan poligami? Karena memang namanya poligami ini kita wajib setuju. Wajib setuju. Kalau mau enggak maunya terserah. Mau enggak mau serah. Tapi ini soal syariat. Harus setuju. Semua syariat Islam itu harus kita terima, ya kan? Saya sebutkan dalil tadi banyak nih. Jadi soal syariat kita wajib terima bahwa ada syariat poligami dalam Islam. Ibu mau poligami silakan. Saya pun belum siap poligami sekarang nih. Tapi kita wajib setuju bahwa ada syariat poligami dalam Islam. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Famani batagha wara'a zalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang melampaui batas. Lanjut, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menepati janji. Jadi menepati janji juga termasuk ciri orang-orang yang beriman yang dijanjikan masuk Jannatul Firdaus. Tak usahlah banyak berjanji. Makanya ada bahasa, kalau lagi senang jangan banyak berjanji. Begitu susah atau sakit, biasa-biasa ya. Jadi janji ini harus ditepati. Jangan sampai termasuk ke dalam min alamatil munafik salasa. Iza haddasa kadzaba, jika dia bicara dia dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia diselisih. Wa iza tumina khona, jika dikasih amanah dia khianat. Nah, sebetulnya esensinya kita semua ini amanah. Allah titipkan mata untuk kita. Dua mata yang Allah titipkan ini amanah dari Allah. Banyak nengok yang betul ke yang salah. Telinga kita ini dua. Banyak dengar yang baik atau yang buruk. Kaki kita ini amanah dari Allah kasih. Banyak ke yang baik atau yang ke tak baik. Mulut kita ini banyak cela orang ke, banyak ngatakan orang ke, atau banyak perkataan-perkataan yang ma'ruf. Semua anggota tubuh kita ini amanah dari Allah, dan kita penanggung jawabnya. Kitalah penanggung jawabnya. Itu secara sederhana, semua anggota tubuh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Belum lagi anak itu amanah untuk bapak, istri itu amanah untuk bapak, anak amanah untuk ibu, suami amanah untuk ibu, dan seterusnya. Orang tua kita amanah untuk anaknya, dan sebaliknya. Semuanya amanah. Sejauh mana kita menjaga mengoptimalkan amanah-amanah ini yang Allah titipkan. Kemudian walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ala sholawatihim yuhafizun. Di sini
disebutkan yakni mawaqitus shalah, mawaqitnya. Istaqimu walan tuhsu wa alamu anna khairu a'malikum bis sholati wa khatamuhuma bis sholati fadullu ala afdoliha. Di awal tadi dikasih syarat sholat, di akhir kasih syarat sholat. Nah, kata Imam Ibnu Katsir di sini fadallah, di sini menunjukkan bahwa pentingnya sholat. Pentingnya sholat. Tapi bahasa yang digunakannya lain. Bahasa di sini hum ala azwaji wallazina hum ala azwajihim yuhafizun. Pakai kata kerja sini ya kan? Kalau di awal khosyi'un. Kalau ini yuhafizun, menjaga sholatnya. Menjaga sholat 5 waktu. Oh ya. Pas. Menjaga sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Ini banyak yang tak sholat tepat waktu, sibuk katanya. Kalau bagi saya justru yang bilang sholat tak tepat waktu itu sok-sok sibuk sebetulnya, sok-sok sibuk. Bagaimana ndak? Allah wajibkan sholat di 5 waktu itu tepat sekali waktunya, tak mengganggu aktivitas manusia. Allah wajibkan di waktu subuh, ya kan? Penutup malam, dan startnya siang itu di situ. Startnya siang itu di sholat subuh. Ganggu ada aktivitas, tak ganggu. Allah wajibkan di zuhur itu batas antara pagi dan siang. Tidak ganggu kan? Tidak. Allah wajibkan di waktu asar itu batas akhir orang kerja siang. Allah wajibkan di waktu maghrib itu batas antara siang dan malam. Lalu terakhir Allah wajibkan di waktu isya itu batas akhir aktivitas malam, setelahnya tidur. Tak ada yang ganggu aktivitas manusia sholat 5 waktu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini syarat-syarat yang Allah berikan, indikasi, ya, indikator untuk mendapatkan Jannatul Firdaus itu. Pertama tadi apa? Sholat khusyuk. Yang kedua, menghindari hal-hal yang tak berfaedah. Yang ketiga, bayar zakat. Atau makna yang kedua, zakah di sini maksudnya qad aflaha man zakkaha, membersihkan hati. Jangan sampai ada di hati ini dendam sama orang. Makanya di dalam surah Al-Imran ayat 1:33 sampai 35 itu kan disebutkan selaras dengan ini, mensucikan hati. Ciri orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan akan masuk surga itu kan, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Itu kan hati, tak mudah marah, sikit-sikit nak ngomel terus. Ibu-ibu tak usah lah banyak-banyak menang ngomel. Suami yang tak ada niat marah pun marah. Marahnya itu karena ibu ngomel. Kalau ibu itu marah langsung sebentar, marah itu sebentar. Kalau ngomel itu panjang. Yang tak ada niat marah pun jadi marah. Saya biasa kasih tahu istri saya, tolong kalau nak marah-marahnya tak usah nak ngomel. Kalau ngomel tuh saya pun jadi marah. Kasih tahu baik-baik. Terus yang keempat tadi, orang-orang yang menjaga kemaluannya, hal-hal yang mengantarkan kepada zina itu kita jauhkan, mulai dari media sosial. Kalau bisa tak usah nak nyimpan nomor-nomor yang tak jelas lah. Kalau HP saya alhamdulillah nomor perempuan itu hanya keluarga-keluarga dekat.
Nama perempuan lain bapak saya tak mau. Kalau mahasiswa itu terpaksa. Kalau dia ketua kelas, kalau ketua kelas perempuan, saya simpanlah nomornya tuh. Bapak ibu juga kalau bisa dijagalah yang begitu-gitu, karena serangan media sosial ini dahsyat sekali, dahsyat sekali. Jangan sampai apa namanya tergoda gitu ya. Terus yang tadi orang-orang yang selalu menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita, sebisa mungkin kita maksimalkan agar kita amanah dalam mengembannya. Kemudian yang terakhir, selalu sholat pada waktunya. Tepat waktu, kalau kita laki-laki semampu kita maksimalkan di masjid berjamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada diskusi, tanya jawab silakan. Yang tak mampu saya jawab, saya serahkan ke asatiz, ustaz-ustaz yang ada sini, yang ahlinya. Selebihnya saya serahkan ke MC.